Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Dan saya Ahmad Yusuf Ghazali. Dan saya Muhammad Iksan. Dan saya Rafles Saputra. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi yang berjudul Pendidikan di Lingkungan Keluarga. Rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Di sanalah karakter dan nilai-nilai moral pertama kali terbentuk. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Emang apa sih dipraktis pendidikan di rumah? Baiklah, akan saya tunjukkan. Yaitu yang pertama, membaca bersama. Mari biasakan membaca bersama anak setiap hari. Selain menambah pengetahuan, membaca juga mempererat hubungan keluarga. Terus yang kedua, belajar bersama. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak atau berkebun. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk belajar sambil bermain. Terus yang terakhir, komunikasi yang efektif. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan perasaan anak. Ciptakan suasana yang nyaman untuk berkomunikasi. Sebagai orang tua, kita pasti pernah merasa kesulitan dalam mendidik anak. Namun, jangan khawatir, kita tidak sendirian. Mari kita bahas beberapa tantangan umum dalam solusinya. Saya juga telah melakukan wawancara ke beberapa orang tua. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum. Ada waktunya sedikit. Dari mana? Dari Universitas BGN. Oh, dan Ya. Di sini kami ingin menanyakan soal permasalahan pendidikan yang ada di lingkungan keluarga. oh, iya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara Bapak mendidik minat belajar anak di rumah? Oh, itu secara saya mengajari itu anak yang remaja itu dengan cara mengedukasi, memberikan dukungan belajar ke anak. Biar dia lebih semangat. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, menurut Bapak, alasan yang menyebabkan anak malas belajar itu seperti apa? Menurut Bapak, alasan anak itu malas belajar banyak dipengaruhi oleh gantian seperti HP, media sosial, ya bermain dengan terlalu banyak, Ya. jadi kurang minat belajar. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak ya, menurut Bapak, cara mengatasi belajar anak itu seperti apa? Untuk mengatasi anak yang malas belajar, untuk belajar di Bapak sering mengadakan tempat atau memanggil guru les, Ya. atau saya sering ke bimbel itu mengatasi anak yang malas belajar. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak ya. Menurut Bapak, apa sumber belajar paling efektif untuk anak? Sumber belajar efektif bagi anak yaitu kita dengan mengadakan situs Ya. web, Ya. masih sekarang kan ada Google, Aplikasi akses yang pembelajaran, media sosial, ruang guru ya. pembelajaran, Iya, ya. banyak itu. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak sudah membantu menjawab permasalahan yang ada di keluarga Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Mbak, ya, apa deh? Boleh nggak Pak? Wawancara Bapak tentang permasalahan anak. Boleh Pak? Emangnya kenapa? Karena ada tugas kuliah. Oh, ya sudah. Ada beberapa pertanyaan yang kami akan memberikan kepada Bapak. Itu yang pertama, bagaimana cara Bapak meningkatkan minat belajar anak di rumah, Pak? Kalau aku sih kita buat anak itu merasa nyaman di rumah itu. Jadi dia Happy, kalau Pak. dia senang, kalau senang kan daya pikirnya kan lebih luas, Iya, iya. jadi mudah nangkep. Jadi dia pokoknya intinya kita buat dia merasa senang kalau dia mau belajar di rumah. Kira-kira seperti itu Terima. di rumah. Dengan dari mengerti Pak ya. Iya. Yang kedua, Pak, menurut Bapak, apa peran orang tua dalam meningkatkan prestasi anak? Kita akan mensupport dia secara maksimal ya. Apapun yang dilakukan sebaik, Pak. Semaksimal kita kan apa yang menurut dia seumpama sebagai anak mau manggil kita ayah gimana kalau seperti ini, oh ya sudah kalau begitu seperti ini harus seperti ini, jadi dia merasa tenang, jadi dia merasa apa ya, lebih dihargai, lebih didukung, jadi prestasinya mungkin lebih meningkat lah. Lebih percaya diri ya. Iya, benar. Iya, iya. Kurang lebih seperti itulah deh. Asal itu baik, Bapak dukung. Oh iyalah, sebagai orang tua harus dukung. Iya.
Baik Pak, itu sekian dari kami Pak, dari kebun kami. Sebelumnya terima kasih Pak. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah pendidikan dalam keluarga adalah investasi terbaik untuk masa depan. Dengan memberikan kasih sayang dan perhatian dan pendidikan yang baik, kita telah memberikan bekal terbaik bagi mereka. Ingat, setiap anak adalah anugerah yang tak ternilai. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang tua yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.